Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film seru berjudul Subdue the Devil yang dirilis pada tahun 2012. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan seorang pemuda yang memiliki kekuatan supranatural, namun ia memiliki perilaku buruk. Sampai akhirnya, pemuda itu ditunjuk untuk menyelamatkan kota dari serangan siluman. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan menunjukkan kuil Westgate, di mana seorang bocil membuka pintu dan melihat perubahan cuaca yang tiba-tiba dingin. Ternyata, perubahan cuaca itu disebabkan kemunculan siluman harimau putih yang ingin mengajak bocil itu bermain. Ketika siluman itu berubah menjadi manusia dan bermain dengan anak-anak, salah satu biksu muda menyadari kehadirannya dan langsung berdoa di depan patung Bodhisattva untuk mengusir siluman tersebut. Namun tiba-tiba gempa mulai mengguncang kuil dan seorang setengah dewa muncul di hadapan mereka. Sang demigod ini bernama Zhao Chu yang dikenal karena sering menyebabkan masalah dan membawa nasib buruk. Zhao Chu lalu menghadap ke siluman harimau putih dalam upayanya untuk menyelamatkan desa dari pengaruh jahat siluman harimau putih itu. Ketika Zhao Chu melanjutkan amukannya melawan si siluman, kuil yang tadinya aman tentram berubah menjadi medan pertempuran dan dipenuhi kekeosan. Sampai akhirnya, Zhao Chu memberi pukulan mematikan ke siluman harimau. Biksu yang menjadi saksi pertempuran itu pun muncul dan memohon ke Zhao Chu agar tak melanjutkan pertempuran tersebut. Karena jika sampai ia membunuh si siluman harimau, maka akan menyebabkan konflik lebih lanjut serta kerusuhan yang lebih besar. Namun, si Zhao ini menolak dan dengan sombongnya berpikir kalau ia mempunyai kekuatan dahsyat yang bisa melenyapkan kehidupan para bangsa siluman. Zhao Chu lalu melempar siluman harimau ke langit dan membawanya terbang. Sementara itu, di Gunung Nasan, Sakte Harimau Putih mengetahui tentang kejadian Zhao Chu yang mengalahkan tuan muda mereka. Raja Harimau Putih pun marah besar dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang serta menghancurkan desa Wujun yang merupakan rumah Zhao Chu. Sebagai balas dendam atas kematian putranya, Raja Harimau juga menawarkan hadiah khusus bagi siapa saja yang bisa temukan pintu akses masuk ke desa Wujun. Karena memang desa itu dilindungi mantra kuat yang mencegah para siluman memasukinya. Serangan yang akan dilakukan pasukan harimau putih ini kemudian sampai ke kuil Westgate. Para prajurit yang selama ini menjaga perdamaian antara manusia dan siluman pun mulai berkumpul di kuil Westgate. Si biksu lalu menceritakan lebih banyak tentang Zhao Chu, di mana pada 10 tahun yang lalu ada meteor jatuh di depan kuil. Zhao Chu dan teman-temannya yang masih kecil pun langsung menuju ke lokasi jatuhnya meteor. Namun, Zhao Chu yang agak tengil ini malah buang air kecil di batu tersebut. Dan seketika itu juga, kilatan cahaya menyambar tubuh Zhao Chu. Ternyata, batu itu bukan batu meteor biasa, melainkan Seven Star Stone yang memiliki kekuatan super. Untungnya, Jenderal Zhao Fang yang juga ayah dari Zhao Chu segera memutus kekuatan itu. Dan kini, Zhao Chu memiliki sebagian kekuatan dari Seven Star. Sementara batu dari Seven Star itu dibuat untuk baju sirah dan pedangnya bisa membunuh Raja Harimau Putih. Selama 10 terakhir itulah, perang antara manusia dan siluman harimau terjadi hingga menyebabkan penderitaan tanpa akhir bagi menungso. Sampai akhirnya, Zhao Fang mengorbankan dirinya dan pedangnya untuk menyegel desa Wujun agar para warga desa terlindungi dari serangan para siluman.
Setelah mendengar cerita itu, salah satu prajurit wanita bernama Gaulan nekat pergi mencari Zhou Chu agar mengalahkan pasukan harimau putih dan kembali membawa perdamaian. Si biksu pun menunjukkan kalau rumah Zhou Chu ada di desa Wujun yang berada di balik badai angin. Namun, saat Gaulan memasuki desa Wujun, ia diikuti oleh siluman naga putih yang mengambil kesempatan itu untuk masuk ke desa Wujun. Tepat setelah masuk ke desa, Gaulan terkejut melihat penduduk desa berlarian ketakutan karena melihat keberadaan siluman naga putih. Namun, Zhou Chu dengan cepat menangani situasi ini dan dengan mudahnya mengalahkan si siluman Yuzong tersebut. Meskipun begitu, warga desa mulai tak menyukai keberadaan Zhou Chu yang menyebabkan para siluman mencoba menyerang desa mereka. Salah satu prajurit bernama Chang Wu dan pasukannya pun mengambil tindakan untuk mengusir Zhou Chu dari desa. Tapi Zhou Chu tentunya menolak karena desa tersebut sudah menjadi rumahnya dan sebagai desa kelahirannya. Karena hal itu, Zhou Chu pun terlibat pertempuran dengan mereka. Kekuatan Zhou Chu ini sudah tidak diragukan lagi karena ia bisa menjatuhkan para prajurit bahkan saat tubuhnya diikat dengan rantai. Setelah dipukul beberapa kali menggunakan kayu, Zhou Chu berhasil lepas dari rantainya dan melempar Chang Wu sampai sejauh mungkin. Dengan menggunakan kekuatan itu, Zhou Chu mengalahkan semua pasukan Chang Wu dengan sangat mudah. Ketika Zhou Chu dan Chang Wu ingin membunuh satu sama lain, Zhou Chu langsung dihentikan oleh Jenderal Chang yang merupakan ayah dari Chang Wu yang meminta Zhou Chu untuk pergi dari desa ini. Gaulan yang mengikuti Zhou Chu kemudian berakhir di warung Mbak Slebeu, di mana mereka bertemu sekelompok preman. Ketika Gao sedang mencari Zhou Chu, para preman itu malah mengajak ribut dan siap untuk menyerang Gaulan. Untungnya, Gao ini bisa melawan mereka hingga melukai salah satunya. Dan saat yang lain hendak menyerang Gaulan dengan parang-parangnya, Zhou Chu muncul untuk mengalahkan para preman tersebut. Setelah kejadian itu, Gaulan mengungkapkan tujuannya mencari Zhou Chu, yaitu untuk memohon Zhou Chu mengalahkan sakte siluman harimau putih agar peperangan tak berlanjut lagi. Meskipun keberadaannya sudah tidak diinginkan lagi bagi desa Wujun, tapi Zhou Chu tergerak untuk membantu melawan siluman harimau. Keduanya lalu pergi ke rumah tua milik orang tua Zhou Chu. Saat sampai di sana, Zhou Chu mengingat masa kecilnya yang dimarahi bapaknya karena sering top up diamond Mobile Legends. Meskipun begitu, Zhou Chu merasa rindu karena tak bisa bertemu dengan orang tuanya lagi. Keesokan harinya, Zhou Chu terkejut mendengar kabar kalau Jenderal Chang meninggal. Diketahui kalau Chang Wu sendirilah yang membunuh ayahnya karena ingin mengambil tahta sebagai jenderal dan bisa menjadi satu-satunya pemimpin di desa Wujun. Dan lebih parahnya lagi, Chang Wu juga membuat gosip yang menuduh Zhou Chu sebagai dalang di balik kematian Jenderal Chang. Rencana licik Chang Wu menghasut para warga agar membenci Zhou Chu pun akhirnya berhasil. Di malam harinya, saat upacara pemakaman Jenderal Chang, Zhou Chu datang sebagai penghormatan terakhir. Akan tetapi, Chang Wu malah menyuruh pasukannya untuk menembakkan panah ke arah Zhou Chu. Namun tak ada satupun anak panah yang mengenai kulit Zhou Chu. Di waktu yang sama, Raja Harimau Putih muncul untuk membalaskan dendam atas kematian putranya di tangan Zhou Chu. Meskipun begitu, Raja Harimau melakukan serangan beberapa kali, tapi Zhou Chu tak ada rasa takut sedikit pun. Sementara itu, Chang Wu mengambil kesempatan ini untuk membunuh siluman Raja Harimau dengan menggunakan batang besi.
Namun, si Raja Harimau malah menangkap besi itu dan mencoba menusukkannya ke Zhou Chu. Raja Harimau juga melilitkan besi itu di sekitar tangannya dan langsung memukul Zhou Chu. Setelah pukulan dahsyat dari si Raja Harimau, kekuatan Seven Star yang ada di tubuh Zhou Chu menghilang. Tak hanya itu saja, Raja Harimau juga membawa Zhou Chu terbang setinggi mungkin dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tak puas sampai di situ, Raja Harimau Putih lalu lanjut mengamuk dan berniat menghancurkan desa Wujun. Sementara Chang Wu memohon ampun ke Raja Harimau dan berjanji akan setia serta melakukan apapun yang diinginkan oleh Raja Harimau. Namun, si Raja Harimau tetap melanjutkan penyiksaan serta menghancurkan desa Wujun dan membunuh siapa saja yang tak taat dengan perintahnya. Di sisi lain, di kuil Westgate, Gowlan berdoa ke patung Bodhisattva agar Zhou Chu kembali hidup. Dan seketika itu juga, tiba-tiba selai daun jatuh tepat di depan tubuh Zhou Chu. Dan dengan ajaibnya, Zhou Chu kembali hidup meskipun tidak memiliki kekuatan Seven Star lagi. Zhou Chu lalu bangkit dengan tekadnya untuk melawan Raja Harimau Putih. Ia lalu tiba di warung Mbak Slebeo dan mendapatkan nasihat dari beliau agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah, layaknya seperti Dupir. Mbak Slebeo juga mengingatkan Zhou Chu kalau kesuksesan itu selalu dimulai dengan tantangan. Mendengar masukan dari Mbak Slebeo, Zhou Chu pun menyiapkan diri untuk berangkat melawan Raja Harimau Putih serta pasukannya. Kemudian, saat Zhou Chu berjalan melewati perbukitan, ia merasa sakit hati melihat keadaan desa Wujun yang kini hancur porak-poranda. Zhou Chu juga merasa bersalah karena tindakannya lah yang menyebabkan warga desa menderita. Tanpa ada pilihan lain, Zhou Chu pun pergi ke tempat rahasia untuk mengambil baju sirah yang terbuat dari batu Seven Star. Namun, Chang Wu dan pasukannya tiba-tiba muncul untuk menghentikan Zhou Chu. Dengan penuh ketekatan, Zhou Chu pun siap bertarung melawan mereka. Namun sebelum itu terjadi, Gowlan muncul untuk membantu Zhou Chu melawan Chang Wu serta pasukannya. Gowlan lalu bertarung secara sengit melawan ratusan pasukan. Dengan begitu, ia memberi kesempatan ke Zhou Chu untuk mengambil baju sirah dan pedangnya. Meskipun Gowlan kalah jumlah, tapi ia tidak gentar karena ia memiliki Hasklaw dan Windtalker. Sementara itu, di ruangan rahasia, Zhou Chu berhasil menemukan baju sirah serta pedang peninggalan ayahnya. Ia lalu dengan cermat mengikuti perasaannya membaca instruksi pemakaian baju sirah tersebut. Di saat itulah, gelombang energi dari kekuatan Seven Star mulai muncul di dalam dirinya. Kita lalu kembali lagi ke Gowlan yang berjuang untuk hidupnya melawan pasukan Chang Wu. Dan saat dirinya tak bisa lagi melawan, Chang Wu mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Tapi untungnya, Zhou Chu datang tepat waktu dan melancarkan pukulan kuat ke arah Chang Wu hingga membuat Chang Wu terlempar jauh. Zhou Chu lalu membawa Gowlan ke tempat yang aman dan memastikan kalau ia baik-baik saja. Setelah itu, ia lanjut mencari Raja Harimau Putih menggunakan kekuatan dari Seven Star yang baru dipulihkan melalui baju sirah dan pedangnya. Karena memang kekuatan barunya ini lebih hebat dari sebelumnya, bahkan bisa melacak keberadaan sang musuh. Zhou Chu lalu pergi ke kuil Westgate, di mana ia bertemu dengan Sakte Harimau Putih yang sedang bersiap membantai para biksu dan prajurit lainnya. Dengan tekadnya, Zhou Chu kemudian melakukan aksi ganasnya menghajar pasukan musuh. Namun, Raja Harimau bukanlah orang yang mudah dikalahkan.
ia dengan cepat bergerak menuju Zhou Chu dan langsung menyerangnya hingga terpental jauh. Raja Harimau lalu mempersiapkan serangan semburan api panasnya ke arah Zhou Chu. Namun Zhou Chu beberapa kali berhasil menghindarnya. Sabarnya, Raja Harimau berhasil menangkap kaki Zhou Chu dan memukulnya beberapa kali ke tanah hingga menimbunnya di tanah. Tapi, beberapa saat kemudian, Zhou Chu kembali bangkit, namun segera dikalahkan lagi oleh Raja Harimau. Di saat itulah, Raja Harimau menyuruh Zhou Chu agar menerima kenyataan kalau siluman harimau lebih unggul. Ia juga membujuk Zhou Chu agar bergabung dengan saktenya dan menjanjikan kekuatan yang melampaui dari bayangannya. Akan tetapi, Zhou Chu tetap teguh pendirian untuk melindungi desanya demi memperjuangkan kebenaran. Karena Zhou Chu tetap saja tidak mau menuruti keinginannya, Raja Harimau pun menjadi murka dan meluapkan amarahnya dengan melepaskan kekuatan penuh ke arah Zhou Chu. Para penduduk desa yang melihat itu pun keluar dari persembunyiannya agar Raja Harimau menghentikan aksinya. Namun, kekuatan besar dari langit terus muncul menyerang Zhou Chu. Sabarnya Zhou Chu mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang ke arah Raja Harimau hingga terjadi pertarungan yang intens. Saat keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, ledakan besar di langit terjadi hingga menerangi seluruh wilayah di sekitarnya. Sementara itu di kuil, Gaolan diliputi kesedihan sambil menunggu Zhou Chu kembali. Meskipun sebenarnya sedikit kemungkinan Zhou Chu untuk hidup setelah pertempuran tadi. Beberapa waktu kemudian, kini Gaolan mengambil alih tanggung jawab untuk membersihkan dan merawat rumah tua milik keluarga Zhou Chu. Sehingga akhirnya, penduduk desa selalu mengingatkan pengorbanan Zhou Chu melawan siluman Raja Harimau. Lalu, saat Gaolan sedang merawat tanamannya, bintang jatuh tiba-tiba meleset di atas langit. Gaolan pun terlihat beringas-beringis karena kemungkinan itu sebagai tanda kalau Zhou Chu kembali hidup. Dan film pun berakhir. Oke adik-adik, itulah film Shoot by the Devil. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.